babakan nyetel murotal Al-Qur'an wonten mobil. Sebab nopo? Sebab rata-rata sepikire mobil niku, sound sisteme mobil niku rata-rata mapan ten ngisor sikil, nggih mboten? Nek kula ping pinten-pinten kula niku nggih tau numpak mobil. Pinten-pinten numpak mobil niku rata-rata speaker niku mapane ten nggen sikil, ten ngisor. Lah niku nek speaker sing ten ngisor sikil niku dienggo nyetel murotal Al-Qur'an niku parang napa mboten? Ada dasar fatwanipun Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin niku mboten parang, Pak. Lho, iki sing kagungan mobil sami ngatos-atos babagan midhangetaken Al-Qur'an. Sapa swara Al-Qur'an kok metu saka arah sikil niku lho. Niku kan berarti piyambakipun mboten ngejeni dumateng Al-Qur'an kala wau. Mila saking menika Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ngawisi tumindak kala wau. Jangan Anda terpancing dengan seseorang mengatakan ambil saja semuanya, dokter aja nggak pernah rekomendasikan kayak gitu loh. Orang-orang alim seperti atau Imam At-Taus, ya, apabila mendengarkan majelis ahlul bid'ah dia menutupi telinganya, bahkan anaknya disuruh tutup telinga. Perhatikan bagaimana Abdullah bin Ahmad bin Hanbal ketika datang orang-orang yang tidak bermanhaj dengan manhaj yang benar ingin membacakan ayat Al-Quran, dia bilang izinkan saya membaca satu ayat Al-Quran. Enggak. Izinkan saya membaca satu sunnah. Enggak. Maka beliau ditanya, kenapa kamu tidak mau mendengarkan Al-Quran? Apa kata beliau? Quran yang dibaca lafadznya benar tapi kan tafsirnya rusak. Istri meminta cerai tanpa ada unsur syariat, tanpa benarkan syariat. Ya kata Nabi, dia tidak mencium bau surga. Dia tidak mencium bau surga. Seorang istri mana saja yang minta khulu, khulu artinya secara bahasa artinya minta ikatannya dibuka. Karena laki-laki mengikat wanita itu dengan akad tadi. Ya, maka talak artinya membebaskan. Khulu artinya minta dibebaskan. Maka wanita saja minta dibebaskan tanpa udzur syar'i, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan mencium bau surga. Cium baunya saja enggak, apalagi masuk. Silakan saja, Bu. Kalau mau pilih surga atau perasaan. Duduk bermajelis dengan majelis yang manhajnya tidak bersandar pada pemahaman salafus saleh, saya jawab ya tidak boleh. Karena mengambil ilmu itu seperti kita mengambil makanan atau minuman. Boleh jadi orang yang tidak bermanhaj dengan manhaj salafus salih, boleh jadi omongan baiknya banyak. Mungkin keburukannya sedikit, tetapi keburukannya itu ibarat racun, kebaikannya itu ibarat madu. Saya tanya sama antum, minum madu 1 galon dengan minum racun 0,5 mili, mana yang cepat mati? Nah, syubhat itu bagaikan racun, sedikit saja kelewat. Faham? Orang kalau melakukan bid'ah, antum tanya, tujuannya ingin beribadah. Saya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada di antara mereka yang melakukan bid'ah dan tujuannya ingin berbuat maksiat. Makanya mendakwai orang yang demikian itu lebih susah daripada mendakwai orang yang berbuat maksiat. Orang yang berbuat maksiat dia tahu dia salah. Ya, dan dia melakukan itu, setelah melakukannya dia sedih, menyesal, kenapa saya demikian? Mencela dirinya sendiri, merasa dirinya terhina. Ketika diingatkan dengan mudah sekali dia menangis. Mudah sekali dia kembali kepada Allah. Tapi kalau orang melakukan bid'ah, dinasihati, dia ngeyel. Ya, saya ini kan baik, yang saya ucapkan, yang saya lakukan adalah baik. Saya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ya, makanya mendakwai mereka lebih susah. Baik. Ya, ayatnya sahih. Ya, hadisnya sahih. Tetapi dia salah dalam memahami. Misalnya, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian mengingat Allah dengan ingat yang banyak. Kemudian dia berdasarkan ayat ini, ya, berarti kita harus zikir jama'i. Kenapa? Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Satu atau banyak katanya?
banyak, berarti kita harus berzikir sama-sama. Katsiran, banyak, berarti kita harus baca tasbih 1000, baca. Dalilnya apa? Dalilnya Quran. Ya, dalilnya sahih. Dan yang dilakukan adalah bid'ah, sesat. Nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Terkadang dalilnya benar, tetapi dia salah di dalam memahami. Dan terkadang memang dalilnya yang salah. Memang dalilnya yang tidak sahih atau maudhu'. Nah, bid'ah adalah segala sesuatu yang baru, ya, yang menyerupai syariat. Ya, menyerupai syariat, dan dia dibuat-buat dengan tujuan untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Ini namanya bid'ah. Satu yang baru di dalam agama. Adapun baru di dalam dunia, maka bukan termasuk bid'ah yang dicela. Listrik, mikrofon seperti ini. Ini bid'ah, tetapi bid'ah di dalam dunia, bukan bid'ah di dalam agama. Ya, ada dulu video ya, video kalau nggak salah penyanyi dangdut. Pernah lihat? Yang dia masuk masjid, kemudian ada yang azan pakai mikrofon, nggak boleh katanya, ini bid'ah. Ini salah paham, ya. Bid'ah yang dilarang dalam agama adalah bid'ah dalam agama, dalam ibadah. Adapun dalam dunia nggak masalah, ya. Banyak dalil tentang alam barzakh, tentang alam kubur. Ada yang disiksa sampai hari kiamat, Fir'aun dan bala tentaranya. Ada yang disiksa selama beberapa hari, beberapa bulan saja, habis itu ditidurkan. Ini kaum muslimin yang sering kencing, tidak cebok, yang namimah, ya. Ada yang tidak disiksa, langsung ditidurkan. Ada yang berterbangan. Ada yang di bawah konadil, di bawah arsy, kindil-kindil di bawah arsy. Macam-macam keadaan orang di alam barzakh. Bagaimana dengan surga di bawah telapak kaki ibu? Apakah ini hak atau batil? Iya, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bukan. Kalau ini dhaif. Yang sahih begini. Waktu itu ada seseorang yang mendatangi Nabi ketika sebentar lagi mau berangkat jihad. Orang ini mengatakan, "Ya Rasul, aku harus ikut jihad ini. Tetapi aku meninggalkan ibuku yang sudah tua renta." Kata Nabi, "Pulanglah. Pulanglah. Kenapa? Karena surgamu ada di telapak kakinya." Nah, ini sahih. Kalau yang tadi dhaif. Maksudnya sama tentunya. Apakah termasuk munafik jika kita tidak menyukai sifat teman tapi tetap berbuat baik? Tidak, justru ini bagus sekali. Ini bagus sekali, sangat bagus sekali. Berarti antum nggak tahu munafik itu apa. Munafik itu kafir. Munafik itu kafir, tapi pura-pura sholat, pura-pura jihad, pura-pura jumatan. Nah, itu munafik. Ya, hatinya apa, ngomongnya apa, itu bukan munafik. Ya, justru bagus sekali. Antum benci sekali kepada si fulan karena kelakuannya buruk, tapi antum senyum, memberikan salam, itu bagus kan? Bukan munafik. Saya pernah sering menceritakan ada salah seorang ikhwan, dia kerja di Ring 2. Ring 2 itu di rungga rumah tangga wakil presiden. Dia salah satu kepala divisi di rumah tangga wakil presiden. Dia dengan penyangkilan cingkrang dan berjenggot panjang. Ketika suatu hari dia berkata, "Ustaz, saya pernah dipanggil oleh atasan saya karena saya bilang, kamu di Ring 2 penampilan begini nggak pernah dipertanyakan." "Pernah, Ustaz." Ketika itu saya dipanggil oleh atasan di rungga Wapres. Saya bekerja di Wapres. Dipertanyakan, "Kamu di Ring 2 tapi penampilan kok begini?" Ketika atasan bilang begitu, saya mengatakan kepada dia, "Pak, setahu saya tidak ada dalam aturan pekerjaan tidak boleh berjenggot dan cingkrang."
Kalau Bapak mempermasalahkan ini adalah masalah HAM, Bapak akan saya adukan ke HAM. Oh, diam, udah jangan. Tutup masalahnya. Ustadz, saya pengelola akun media masjid yang ada pada sebuah ma'had. Lalu apakah boleh mempromosikan ma'had tersebut menggunakan akun media masjid tersebut? Syukran Ustadz. Tes. Akun media masjid. Tes. Itu apakah masjid? Tes. Belum. Sehingga tidak boleh berjual beli sana. Masjid adalah tempat tanah, baik ada bangunan atau tidak, yang diwakafkan untuk melakukan sholat 5 waktu di sana. Apakah ada orang sholat di dalam akun? Tes. Ada? Tes. Tidak. Tidak ada masalah Anda berjual beli di akun itu dengan mempromosikan dan seterusnya. Wallahu ta'ala. Ustadz, Ana sekarang kelas 3 SMA. Yang Ana tanyakan masalah dalam berpakaian. Pakaian sekolah Ana sudah cingkrang dan Ana memelihara jenggot. Tetapi di peraturan sekolah tidak membolehkan. Dan guru di sekolah Ana banyak yang komplain dengan penampilan Ana. Yang Ana tanyakan, apakah Ana harus taat pada aturan sekolah, Ustadz? Syukron. Sekolah swasta atau negeri? Ya, tidak disebut, Ustadz. Setahu saya tidak ada aturan sekolah negeri yang seperti itu. Kalaupun ada itu negeri, Ustadz. Itu kewajiban, itu kebijakan sekolahnya saja. Anda adukan sekolahnya ke yang lebih tinggi, ke Diknas, atau Diknasnya sekalian adukan ke HAM. Asyukur, orang yang memiliki sikap syukur, wah ini paling hebat. Makanya Rasulullah itu kena dapat anugerah, baca alhamdulillah, kena musibah, baca alhamdulillah. Karena derajatnya Nabi itu kalau kena musibah syukur. Makanya Nabi kalau dapat anugerah beliau membaca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kalau Nabi kena musibah, Nabi mengatakan alhamdulillah ala kulli, tetap baca alhamdulillah. Syukur. Itu derajatnya para nabi. Nah, semoga kita yang nggak bisa syukur ya minimal ridho lah. Nggak bisa ridho ya wajib sabar. Wajib ditawar meneh. Ya wis ikut nontok ya sabar. Jangan ditawar lagi. Nah, lu apa bedanya Ustaz? Sabar sama ridho. Bedanya orang sabar itu sedih, tapi karena sudah terjadi, ya gimana lagi? Sabar aja lah. Itu sabar. Kalau orang ridho itu lebih mengharap pahala atas musibah daripada nikmat itu dikembalikan lagi kepadanya. Paham? Orang sabar itu kehilangan motor, sedih tapi sabar. Tapi aslinya dia itu masih pengen motor tadi, tapi karena hilang ya gimana lagi, sabar. Ya. Tapi kalau ridho hilang, langsung sudah diganti sama Allah. Gitu tuh. Diganti sama Allah. Dia lebih mengharap pahala di sisi Allah atas musibah yang menimpanya daripada nikmat itu dikembalikan lagi kepadanya. Kalau orang kena musibah, bacalah doa ini. Gitulah ceritanya. Itu Abu Salamah masih hidup. Dengar hadis, barang siapa kena musibah, bacalah doa ini. Bagaimana bunyinya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah hafal semua. Lanjutnya gimana? Oh iya sudah hafal. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minna. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Nabi kalau kena musibah baca doa ini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kami miliknya Allah dan akan kembali kepada Allah. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah berikan pahala atas musibah yang menimpaku ini. Wa ahlif li khairan minha, dan berikan ganti yang lebih baik dari musibah itu ya Allah. Siapa yang baca doa ini pasti Allah ganti musibahnya menjadi anugerah, kebaikan. Dihafal.
Apa hukumnya menggunakan aplikasi tasbih digital untuk menghitung zikir pagi dan petang? Jazakumullah khairan. Ya, tidak mengapa, tapi kalau kita pakai tangan itu Masya Allah lebih utama, karena ya masalah tasbih digital atau tasbih dengan apa namanya, dengan ini tasbih, alat tasbih ini boleh, cuman kalau kita pakai tangan itu lebih utama, karena Nabi SAW kalau belum berzikir itu belum pakai tangan, belum pakai tangan. Kalau kita menggunakan alat lain boleh, kecuali nanti kita katakan sunnah pakai ini alat tasbih, baru kita salah dalam hal tersebut. Sunnah bertasbih, pakai apa saja kita menghitungnya boleh saja, tapi pakai tangan itu lebih utama, lebih utama. Wallahu a'lam. Apakah boleh sholat witir atau sholat tahajud berjamaah berdua dengan istri? Berarti selain Ramadan? Yes. Tidak boleh, tidak ada tuntunannya. Nabi SAW tidak pernah melakukan sholat berjamaah dalam sholat tahajud atau witir, kecuali satu kali, itu pun untuk mengajarkan. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala, Ibn Abbas pernah tidur di rumah Nabi SAW, di bibinya Maimunah. Nabi SAW bangun sholat malam, dia bangun berdiri di sebelah sini, Nabi arahkan ke sebelah sini. Itu yang dinukil dari Nabi SAW untuk mengajarkannya. Adapun dirutinkan, dilakukan dengan istri, anak di rumah, tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya. Wallahu a'lam. Kemudian apakah semakin banyak jamaah ketika sholat, semakin banyak juga pahala yang didapatkan, Ustaz? Wallahu a'lam kalau dalam sholat wajib. Wallahu a'lam. Kalau dalam sholat jenazah iya. Bahwa makin banyak yang sholat di jenazah, maka makin utama bagi si jenazah itu. Adapun sholat wajib, wallahu a'lam, karena yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim adalah terkait dengan sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri. Dibilang begitu. Dan berjamaah itu paling sedikit 2 orang sudah dianggap jamaah. Makmum sama imam itu sudah dianggap apa? Berjamaah. Ya wallahu a'lam, makin banyak pahalanya, wallahu a'lam. Ini adalah termasuk dayus. Diceritakan kalau di zaman dulu, di zaman iffah, orang masih tahu harga diri, itu disembunyikan. Bahkan para sahabat dulu tidaklah tidak mengetahui bahwa Sofiyah bintu Huyai itu adalah istri Nabi, kecuali karena Nabi menutupinya. Ketika naik onta, ditutupi dengan kain agar tidak terlihat oleh sahabat. Baru kata, oh itu ternyata istrinya. Kalau dibiarkan naik onta tanpa ditutupi, maka itu budaknya. Nah sekarang banyak orang yang memperlakukan keluarganya, istrinya, anaknya, saudarinya, orang tuanya bagaikan perlakuan orang zaman dulu dengan budak-budaknya, dibiarin keleleran, bahkan dipamer-pamerkan, diceritakan di medsos. Na'udzubillah. Jika kita menyembelih ratusan ayam dan kita membaca bismillah sekali saja untuk diniatkan ke seluruh ayam, apakah sah? Kalau menyembelihnya itu dengan mesin, sehingga 100 ayam, 1000 ayam dipasang dalam satu mesin, kemudian pengoperasiannya on sekaligus bismillah on, maka 1000 akan terpotong semua, maka sah. Tidak masalah. Tetapi kalau ayamnya beda-beda, seperti kambing, beda-beda kambingnya, ada 1000 kambing, bismillah sekali, kambing kedua diam, ketiga diam, maka menurut para ulama ini tidak sah, karena itu berarti dia sengaja tidak menyembelih, tidak menyebut nama Allah dalam sembelihannya. Ini ada satu pertanyaan yang menjadi penyakit zaman sekarang. Apa hukumnya memamerkan kemesraan di medsos? Ini adalah dayuth, lelaki yang tidak menjaga kehormatan istrinya, bahkan dipamerkan. Ini termasuk qillatul haya, rasa malu yang sudah luntur. Bermesraan di depan, bahkan dipamerkan, ini loh saya gandengan tangan, ini loh saya berpelukan di tempat ini, tempat itu, tempat wisata, mesra pokoknya, bahkan diceritakan narasinya. Ini adalah termasuk dayuth, diceritakan. Kalau di zaman dulu, di zaman iffah, orang masih tahu harga diri, itu disembunyikan.
disembunyikan. Bahkan para sahabat dulu tidaklah tidak mengetahui bahwa Sofiyah bintu Huyai itu adalah istri Nabi kecuali karena Nabi menutupinya. Ketika naik onta ditutupi dengan kain agar tidak terlihat oleh sahabat. Wanita yang memiliki masa lalu yang buruk tetap bisa menjadi wanita idaman. Ustaz, saya itu sudah berzina, Ustaz. Walaupun dia dulu pernah berzina. Saya itu dulu pencuri, Ustaz. Wanita pencuri, walaupun wanita pencuri. Saya dulu mabuk-mabukan. Wanita mabuk, walaupun mabuk-mabukan. Tetap saja dia bisa menjadi apa? Wanita yang idaman. Apabila dia bertaubat. Banyak sahabiat di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu masa lalunya musyrikah. Wanita-wanita yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian istri Rasul sallallahu alaihi wasallam masa lalunya musyrikah. Wanita-wanita yang musyrikah kemudian masuk Islam, atau ahlul kitab, ya. Dan musyrikah, ahlul kitab kemudian masuk Islam, dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya masih mahasiswi. Saya mempunyai dilema temannya kelema antara menikah terlebih dahulu atau bekerja dulu ya, sedangkan saya sudah memiliki calon suami oleh orang tua. Kalau memang anti sebagai muslimah sudah memiliki calon dari orang tua dan orang tua ridho anti untuk langsung menikah, nikah. Bismillah. Kebaikan seorang wanita akan bisa dia dapatkan ketika dia menjadi ibu rumah tangga. Meskipun mungkin dia tidak bekerja di luar rumah. Ini orang tuanya Masya Allah sudah mencarikan suami, calon suami. Bismillah, nikah. Bagaimana ketika seorang suami lupa untuk mengucapkan doa ketika berhubungan suami istri? Lalu mereka kemudian berdoa. Apakah setan tetap menikmati hubungan suami istri tersebut ataukah tidak? Pernah ditanyakan kepada seorang syekh, apabila seorang lupa untuk melakukan doa, maka segera dia berdoa. Dimulai dari awal. Insya Allah paham ya kata-kata mulai dari awal itu. Mulai dari awal, start lagi, kemudian berdoa. Apakah sebelumnya setan itu ikut menikmati, saya tidak tahu. Yang jelas setelah dia berdoa, insya Allah Ta'ala Allah akan menjaga hubungan mereka. Maka saya sangat menganjurkan dan mengingatkan jangan sampai lupa. Ya, karena apabila kita lupa, anak keturunan kita akan mudah diganggu oleh syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, mohon nasihatnya bagaimana caranya supaya nggak suka pamer di sosial media, Ustadz. Pamer tentang anak-anak yang soleh, suami yang perhatian, dan pemberian hadiah dari teman-teman. Mohon nasihatnya Ustadz, karena sulit sekali menghilangkan kebiasaan ini. Jazakallahu khairan, Masya Allah. Siapa yang masih suka pamer, angkat tangan, anak kasih hadiah. Ikhwan yang masih suka pamer, angkat tangan. Ibu-ibu yang masih suka pamer, berapa orang di belakang? Jangan ngaku ya, aib itu. Ingat apa yang kita pamerkan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja, satu itu aja. Kita kalau mau posting apa-apa harus ingat apa yang kita posting akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana? Di hari kiamat nanti. Hilangkan. Jangan pamer-pamer, syukuri apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Bismillah Ustaz, bagaimana cara menanggapi seorang yang selalu membongkar rahasia? Jangan berteman dengannya. Orang yang selalu membongkar rahasia, jangan berteman dengan dia. Dan jangan ceritakan rahasia kepada dia. Teman itu ada 3. Yang pertama, teman yang memang memberikan manfaat kepada kita, dunia kita dan akhirat kita. Yang kedua, teman yang hanya memanfaatkan kita. Dan yang ketiga, teman yang sebagai racun buat kita. Pertama, harus kita temani. Dan harus kita rangkul dia. Dan harus kita doakan. Dan kita ingatkan dia kalau dia bersalah. Yang kedua, hanya sekedar kita sapa dia. Hanya sekedar kita sapa. Aib-aib kita diceritakan ke orang lain. Rahasia kita dibongkarnya.
orang sepertinya hanya sekedar kita sapa, dan orang yang ketiga seperti racun harus kita jauhi, jangan kita jadikan sebagai teman. Ya, jangan kita jadikan sebagai teman. Jauhkan teman seperti ini. Jangan dijadikan teman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah seorang wanita hamil tidak boleh merendam pakaian kotor karena takut anaknya nanti tuli atau budek? Apakah kepercayaan seperti ini termasuk syirik? Termasuk syirik asgor. Termasuk syirik asgor. Ya, rendam pakaian bagi wanita itu enggak masalah. Kalau ibu enggak rendam pakaian, apakah suami yang harus nyuci selama 9 bulan 10 hari? Ya, enggak apa-apa. Ini kepercayaan yang tidak benar. Ya, tidak benar. Karena ini adalah kepercayaan yang dibuat-buat. Kadang-kadang suami yang buat ini. Biar istrinya apa? Rajin bergerak. Ya, kadang-kadang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nikmat yang Allah berikan setiap antum bangun dari tidur antum mengatakan alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nikmat Allah itu banyak, dan ketahuilah bahwa kesehatan lebih baik daripada harta dan kekayaan. Lebih baik. Maka antum lebih harus syukuri hal itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tuh selalu melihat kepada kekurangan. Itu yang membuat kita putus asa. Kalau antum bangkrut, alhamdulillah antum masih punya tangan yang bisa bergerak. Antum masih punya 2 bola mata yang bisa melihat. Antum dikasih 2 kaki yang bisa berjalan. Dan semoga dengan bangkrutnya antum dihapuskan semua dosa antum. Allah akan memberikan kepada antum rizki yang halalan thayyiban, dibersihkan antum. Asalkan tadi tawakal sama Allah. Jangan mengatakan ana dulu waktu riba masih banyak fulusnya, sekarang meninggalkan riba tambah miskin Ustaz. Mulai itu dia berpikir untuk balik ke riba. Jangan. Riba ini dosa besar yang diremehkan. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dirhamun riba ya'kuluhu ar-rajul ashaddu min 36 zanyah. Kata Nabi SAW, 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang itu lebih dahsyat dosanya daripada 36 kali berzina. Antum bayangkan, orang melakukan riba santai. Dia seakan-akan kalau zina, na'udzubillah. Allah itu mengumumkan perang kepada pelaku riba. Mengumumkan perang bagi orang yang tidak meninggalkan riba. Maka jangan dianggap remeh riba. Dan Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hilangkan berkahnya riba. Jika sedang sakit, flu berat misalnya, sehingga pilek di hidung, mohon maaf, itu suka menetes. Apakah boleh salat dengan masker? Naam, kan perkara yang makruh kalau ada hajat hukumnya halal. Makruh ketika ada makruh, menutup mulut dalam salat itu bukan haram ya, bukan makruh. Kalau makruh ketika ada hajat menjadi halal, menjadi boleh. Perkara yang dimakruhkan jemaah ya, yakni dilarang, dibenci, khususnya ketika salat, adalah menguap. Dan dilarang baik di dalam di luar salat menguap tanpa ditutup. Itu kaidahnya. Jadi kalau menguap walaupun ditutup ketika salat kalau bisa ditahan. Falyaqdimhu mastata'. Cegahlah sesuai dengan kemampuan. Ya, idza tasaba ahadukum, jika salah seorang kalian menguap. Dan tidak boleh mengatakan ha. Fa inna syaitan yadhak. Karena setan menertawakan. Jadi kalau ada orang, ada Bani Adam menguap lalu mengucap atau berbunyi ha, bunyi begitu, apalagi terbuka, maka kata Nabi kotoran masuk, penyakit syaitan masuk. Setan ini bisa jadi setan asli hakikat atau bisa jadi kotoran penyakit yang masuk, maka tutup ya. Apakah salat sunnah qabliyah 2 rakaat sebelum salat wajib boleh dilaksanakan dengan salat sunnah?
setelah berwudu diniatkan double boleh, satu lagi boleh dengan niat sholat tahiyatul masjid. Jadi qobliyah tahiyatul masjid plus setelah wudu jika memang saat itu setelah berwudu. Jadi gugur tahiyatul masjid, gugur sholat sunnah qobliyah wudunya, sholat sunnah setelah wudunya dengan melakukan qobliyah. Kenapa yang dipilih qobliyah? Karena di antara sholat yang paling afdol di antara sholat sunnah tadi adalah qobliyah ini. Maka qobliyah yang harus didahulukan. Sehingga diniatkan qobliyah, namun ikut gabung niat juga tahiyatul masjid dan sholat setelah wudu. Termasuk puasa Arafah jatuh hari Senin boleh, puasa Asyura jatuh hari Kamis boleh. Dengan kita memaafkan, kita dapat pahala dari, kita akan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah dengan memaafkan meskipun dia tidak minta maaf. Kita akan mendapatkan pahala yang banyak. Al-qazimin al-ghaiza wa afina anin nas, yang menahan amarah dan memaafkan manusia. Ini lebih baik, ini yang ideal. Kita maafkan dia meskipun tidak dia minta maaf. Kenapa? Dengan memaafkan dapat pahala. Yang kedua, urusan kita tidak banyak di hari kiamat. Memang sih dia akan datang kasih kita jadi pahala, tapi itu repot, berat. Harusnya saya sudah siap-siap ke fase selanjutnya, tapi masih ada urusan sama dia. Masih ada urusan sama dia, jadi saya tidak bisa ke fase selanjutnya karena masih ada urusan dengan dia. Kan lebih baik kita maafkan, dapat pahala, langsung lancar, hisab yang lancar. Cara melembutkan hati, hati yang keras, hati yang susah diajak ke pengajian, hati yang susah menerima kebenaran, hati yang susah dibawa bangun salat malam, hati yang susah untuk merendahkan sayap kesombongan. Bagaimana cara melembutkan hati? Banyak para ulama, banyak cara dijelaskan para ulama. Salah satunya hadis dari Nabi SAW, "Idza turidu an talina qalbaka at'imil miskina wamsah ra'sal yatim." Apabila engkau ingin melembutkan hatimu, maka berilah makanan kepada orang miskin dan usap kepalanya anak yatim. Cara melembutkan hati. Apakah boleh kita meminta berdoa kepada Allah agar terbalaskan rasa sakit hati? Ya, jadi ada orang yang sudah menyakiti hati dia tidak bisa memaafkan. Apakah boleh meminta berdoa supaya terbalaskan, supaya Allah membalas? Jawabannya, kita tidak meminta Allah untuk membalaskan, ya, membalaskan, karena agama ini tidak dibangun di atas dendam. Tapi kita berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan pahala atas kesabaran. Lebih baik lagi kita doakan orang tersebut dapat hidayah dan mau minta maaf kepada kita. Jadi kita tidak minta doa dibalas, karena agama tidak dibangun di atas dendam. Dan kata para ulama, sekiranya saya menjalankan Islam berdasarkan dalil Al-Quran dan juga dalil Sunnah, lalu orang menyebut saya Wahabi, maka saya ridho, tidak mengapa saya disebut dengan Wahabi. Ya, itu kuncinya. Jadi tidak perlu kita gamang terhadap itu. Silakan orang mau menyebut Wahabi atau apa, yang penting kita Al-Quran, Sunnah Rasul, pemahaman para sahabat, dan insya Allah Taala kita akan selamat di dunia ini dan juga selamat di akhirat kita. Ya. Pada saat sholat fardu, imam meninggalkan sholat karena buang angin. Pada saat berdiri, maka yang belakang maju sebagai imam. Tapi bagaimana kalau imam meninggalkan sholat karena buang angin pada saat sujud? Ya, mohon penjelasannya. Ketika misalkan memang imam dia meninggalkan sujud, kan mungkin yang antum tanyakan, ini makmum nanti nggak tahu kalau imamnya ternyata pergi, kok sujudnya lama, maksudnya begitu kan? Tidak mengapa yang di belakang, atau pertama imamnya dia harus berilmu, maka orang jadi imam itu harus punya ilmu, ya kan? Tidak mengapa imam ketika dia batal buang angin lagi sujud, dia ucapkan Allahu Akbar, agar apa? Para makmum
bangun. Lalu apa, imam meninggalkan, yang di belakang maju. Jangan lagi sujud, imam wah buang angin, langsung jalan sendiri keluar. Akhirnya apa, makmumnya di belakang nyari-nyari, ini mana imamnya. Terakhir Ustaz, berikan penjelasan tentang tuduhan orang awam terhadap salaf yang menyebut dengan Wahabi. Ya namanya orang awam. Jawabannya gampang, tanyakan kepada yang ngomong bahwa kita ini Wahabi. Ya kan? Saya sendiri nggak tahu misalnya kita itu dikatakan Wahabi itu kenapa. Ya kan? Karena penisbatan orang kepada Wahabi itu adalah penyandaran yang keliru, dan itu adalah salah kaprah yang tidak ada dasarnya ya dari orang-orang dari kita. Ya. Bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah orang yang mendakwahkan umat untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, beribadah kepada Allah dengan Al-Qur'an, dengan ayat-ayat dan dengan nas-nas, dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang kemudian apa? Menghilangkan kesyirikan, menghilangkan kebid'ahan, ibadah-ibadah yang tidak ada dasarnya dari Rasul. Sejak kapankah ilmu fikih terjadi perselisihan hukum-hukumnya, tata caranya dan lain-lain? Sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menguat, sudah mulai muncak, sudah mulai menampak itu di zaman para sahabat. Apakah orang yang minum khamr itu dihukum saat dia telah meminumnya sampai mabuk, atau dia tetap dihukum walaupun dia hanya meminumnya seteguk? Kalau yang dia minum itu khamr, meskipun cuma seteguk tetap dihukum, karena dia telah minum khamr. Fan Ustaz, ana punya teman yang qadarullah berzina, dan si akhwat sekarang hamil. Berhubung tinggal di Indonesia, apakah hukum rajam berlaku kepada kedua teman anak ini Ustaz? Iya, tapi gondok yang melaksanakan. Hukum rajam berlaku di seluruh dunia, tapi masalahnya siapa yang melaksanakan? Yang berhak melaksanakan, yang punya hak melaksanakan itu hakim. Yang berhak melaksanakan itu sultan, hakim. Dan negeri kita, hakim adalah pemerintah negeri kita. Bahkan Allah telah melarang Rasulullah SAW mendoakan pamannya sendiri Abu Thalib, sebagaimana dalam firman-Nya, "Makana lin-nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak patut bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi kaum musyrikin, meskipun kerabat mereka yang terdekat. Jadi jamaah sekalian, kalau kita benar-benar cinta dan sayang kepada keluarga kita, harus kita larang mereka berbuat dosa, terutama dosa kesyirikan. Karena kalau mereka mati walaupun dosanya banyak, asal tidak musyrik, tidak kafir, kita masih punya kesempatan untuk mendoakan mereka, dan masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan Allah serta mendapatkan syafaat. Tapi kalau mati musyrik, mati kafir, tidak ada harapan mendapatkan ampunan, tidak mungkin mendapatkan syafaat, pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Bagaimana jika ahli maksiat meninggal dunia pada hari Jumat, sehubungan dengan keutamaan meninggal dunia pada hari Jumat? Memang disebutkan dalam hadis yang sahih, seorang yang muslim kalau dia wafat pada hari Jumat, itu adalah salah satu tanda husnul khatimah. Ya. Tetapi makna hadis tersebut, dia disebut husnul khatimah apabila dia wafat dalam keadaan taat kepada Allah. Walaupun di hari Jumat, namun dia wafat dalam keadaan berbuat dosa, maka itu adalah su'ul khatimah, akhir kehidupan yang jelek. Ya. Tapi jemaah sekalian, selama seseorang itu masih muslim, ketika dia mati, kita masih bisa mendoakannya betapapun dia seorang pelaku dosa. Sudah pulang orang yang mengantar, baru malaikat maut datang. Malaikat mungkar dan nakir. Bukan selalu seperti itu. Tidak menunjukkan demikian. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada hadis lain. Rasulullah SAW
masih berada di kubur dan para sahabatnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, doakan dia, karena dia sekarang lagi ditanya. Ya, jadi walaupun kita diam-diam di situ, tetap ya mungkar dan nakir akan datang. Walaupun kita berkemah di situ, tetap saja. Ya, walaupun banyak yang datang berziarah, tetap saja mungkar dan nakir akan datang. Tidak ada dalil yang memastikan mungkar dan nakir itu nggak datang kalau masih ada orang. Orangnya di luar, bukan di dalam kubur. Iya. Jadi demikian, wallahu alam. Allah yang maha kuasa memberikan hidayah kepada para sahabat dulu, atau kepada para ulama tabi'in, orang-orang yang soleh sebelum kita. Kira-kira Allah maha kuasa nggak memberikan hidayah itu pada kita? Maha kuasa apa tidak? Maha kuasa. Tidak ada yang akan menghalanginya. Allah tidak pernah mengatakan, hidayahku dan kebaikanku khusus hanya untuk mereka, kalian tidak akan mendapatkannya. Kan tidak. Bahkan dia yang berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Siapa yang mencari sebab-sebab rahmatnya, dia akan dapatkan. Jadi siapa yang mau bersungguh-sungguh, dia akan dapatkan. Jadi bersabar, belajar, ikuti jalan mereka, ikuti petunjuk mereka, maka insya Allah kita akan dapat hasil seperti yang mereka dapatkan. Karena ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yakin janji Allah itu akan ditepatinya dan tidak mungkin salah. Baik. Tapi sekarang orang kesukaannya apa? Ngaji itu yang banyak tertawanya, yang banyak mendukung keinginan dirinya, yang membuat dia bisa bersantai-santai sambil ngaji, sambil ngobrol. Terjadi. Nah, metode seperti ini bagaimana akan membuahkan hasil? Kan kasihan antum yang sudah datang meluangkan waktu, ya. Ibadah juga sudah kita punya dasarnya. Kita kan bagaimanapun juga ada kecintaan terhadap ilmu. Syaitan terkadang memalingkan kita dari arah ini. Kita hanya dicukupkan dengan sekedar apa yang nampak pada zahir. Yang penting kamu sudah baca Al-Quran banyak setiap hari. Yang penting kamu kan sudah sholat, ada sholat sunnah lagi, kamu juga sudah bangun malam, kamu sudah punya banyak puasa, kamu juga sudah hadir pengajian, selesai sudah permasalahan. Apalagi? Padahal kita sudah masuki tahapan yang besar dalam kebaikan. Kita butuh melangkah kepada tahap yang berikutnya. Bagaimana supaya ilmu ini bermanfaat, merubah hati kita, supaya apa yang kita baca dari kisah-kisahnya para ulama salaf ini bukan cuma dongeng hayalan, ternyata bisa kita wujudkan. Anda belajar agama itu untuk meningkatkan iman. Ya. Karena kalau belajar agama cuma sekedar hiburan atau mengisi waktu kosong, atau cuma sekedar bisa hadir agar bisa berkumpul-kumpul, ada juga yang mengikuti pengajian supaya bisa reunian, terjadi. Nah, ini merupakan contoh niat yang tidak benar. Sekarang kalau orang niatnya tidak benar dalam menuntut ilmu, apakah ilmunya akan menjadi ilmu yang bermanfaat? Tidak. Berarti ketika Anda belajar agama itu, Anda harus punya kriteria. Belajar ini serius, ini ibadah. Syaratnya ibadah apa? Ikhlas dan ittiba. Berarti ketika Anda belajar, Anda itu harus melihat materi yang disampaikan. Ya, mengikuti kajian yang sesuai dengan sunnah, berarti materinya itu harus dipenuhi dengan Al-Quran, dengan nukilan sunnah, dengan pernyataan para sahabat. Kalau dia mengkhatamkan Al-Quran tanpa menghafalnya, ya nggak apa-apa, bagus, khatamkan Al-Quran dengan baca langsung, lihat mushaf, nggak masalah. Ya, kalau memang kita nggak hafal, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampumu, ya. Fattaqullaha mastata'tum, ya, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila saya suruh kalian dengan sesuatu, perintah kalian dengan sesuatu, ya lakukan semampumu. Wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu, apabila saya larang kalian dari sesuatu, tinggalkan, ya. Dan ingat, kalau untuk kebaikan bahasanya semampumu, tapi kalau untuk kemaksiatan, keburukan gimana? Enggak pakai saya semampunya dulu ya Ustaz, meninggalkannya ya nggak bisa. Untuk yang haram harus tinggalkan totally. Teman-teman cintai Allah Subhanahu wa taala. Bagus antum khatam Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, khatam sambil membaca, nggak masalah kalau memang tidak menghafal, ya. Sekali lagi, menghafal Quran itu adalah fadilah, keutamaan, keistimewaan. Orang kalau udah hafal Quran, dia pernah hafal Quran nih, ya, terus dia lupa, maka dua hukum. Diperinci hukumnya. Lupanya sebab apa? Kalau lupanya karena memang daya ingat dia makin melemah, memang daya ingat dia lemah, terus dia lupa, dosa nggak dia dengan sebab itu? Enggak, dia nggak dosa.
Dia berdosa kalau dia lupakan ayat-ayat Quran atau Quran yang pernah dia hafal, dia lupa gara-gara apa? Kelalaian, tidak memurajaah, tidak mengulangi hafalannya. Itu baru dia kena apa? Kena dosa itu. Adapun kalau karena memang dia lemah hafalan, kadar hafalannya, IQ-nya agak kurang sehingga ngafal lupa, maka di waktu itu apa? Ya, dia tidak kena sanksi dosa. Wallahu taala a'la wa a'lam. Perhatikan teman-teman cintai sunnah ta'ala, menghafal Quran ya tidak wajib. Dia hanya fadilah, keutamaan, keistimewaan. Yang wajib itu apa? Mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran. Itu yang dituntut, itu yang wajib. Adapun menghafalkan ya, itu hukumnya apa? Fadilah saja, keistimewaan, keutamaan. Tak tanya antum, semua sahabat hafal Quran? Semua sahabat punya hafalan 30 juz gitu? Enggak. Sahabat tuh macam-macam tipenya. Ada yang enggak punya hafalan, bahkan ada yang punya cuma 1 juz, ya, ada yang 2 juz, 3 juz, ada yang 30 juz. Ya, beda-beda kondisi mereka. Mencintai sunnah ta'ala, menunjukkan bukan kewajiban. Kalau seandainya wajib berarti semua sahabat apa? Hafiz semua. Ya, hafizah semua sahabiat itu. Ya, ini menunjukkan bahwa menghafal Quran itu sebuah apa? Fadilah, keutamaan. Ustadz, diterimakah sholat wanita yang tidak berjilbab? Ada kisah menarik pada ikhwah. Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah dibawa oleh kawan-kawan ke Jakarta, ke Mangga 2. Perempuan-perempuan di Jakarta kan bajunya ketat-ketat, kadang-kadang terbuka. Tapi yang aneh, ketika perempuan-perempuan tersebut menjaga toko-toko, mereka bajunya terbuka, bajunya ketat-ketat. Kemudian ketika ingin sholat, mereka ambil kerudung, ambil air wudhu, kemudian sholat. Apa komentar Syekh? Semoga dosa buka auratnya diampuni dengan sholatnya. Lihat, begitu orang berilmu, tidak mudah memvonis, mengecap, merendahkan, tetapi sangat kasih sayang dengan kaum muslimin. Ini benar-benar bisikan iblis seperti ini. Sama seperti seorang perempuan mengatakan, aduh Ustaz, belum saatnya pakai jilbab. Kenapa? Kayaknya masih banyak dosa Ustaz. Iya, tidak pakai jilbabnya itulah dosanya. Dan ini perhatikan para ikhwah, Allah berfirman dalam Al-Quran, fi qulubihim marad fazadahumullahu maradha. Di dalam hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan penyakit padanya. Min syu'mil ma'asi al-ma'siyatu ba'daha. Termasuk keburukan, nahasnya dari sebuah maksiat adalah bermaksiat setelahnya. Naasnya maksiat, sialnya maksiat itu adalah maksiat setelahnya. Dia sudah tidak sholat, dia sudah maksiat, lalu dia tidak mau sholat. Itu maksiat tersendiri loh Pak. Artinya itu siksaan tersendiri. Bagaimana menasihati teman yang sudah tidak sholat dikarenakan dia merasa masih belum bisa meninggalkan maksiat dan dia menganggap percuma sholat karena dia masih bermaksiat? Maka jawabannya nasihati, sholatlah, engkau akan meninggalkan maksiat. Nasihati temannya seperti itu, sholatlah, engkau akan meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena Allah berfirman, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Dan ini bisikan syaitan pada ikhwah, membuat orang putus asa dari rahmat Allah. Ngapain kamu sholat, maksiatmu tetap jalan. Nasihati bahwa sholatlah, engkau akan meninggalkan maksiat. Yang kedua, Allah tidak memerintahkan kita sholat saat kita jadi malaikat. Allah memerintahkan kita sholat saat kita jadi manusia yang penuh dengan dosa. Karena dengan sholat dosa-dosa kita diampuni. Wallahu a'lam. Ada seorang sahabat pernah dimasuki oleh jin. Ada dalam hadis silsilah sahihah, saya lupa nomornya. Nabi SAW mengatakan, memukul dada sahabat itu dan mengatakan kepada syaitan yang ada, jin yang ada di dalam dada sahabat itu, ya khabith, ukhruj ya khabith, keluarlah engkau ya khabith. Itu sahabat Nabi. Nah, kalau ada anak stain, naudzubillah min dzalik, yang kesurupan, ya, kena jin, ya jangan heran. Ya. Oleh karena itu,
Kalau apa yang Anda tanyakan ini, apa mungkin seorang kena sihir? Sangat mungkin. Tapi semua itu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, saya memiliki teman, dia sering bertanya tentang agama. Dalam pertanyaan itu sering dibuat bercanda. Ya, sering dibuat pertanyaan masalah agama, dibuat bahan lelucon untuk bercanda. Sedangkan saya ini seorang yang tahu tentang hal itu, artinya sudah memiliki ilmu. Tetapi teman saya ini tidak berilmu. Ya. Saya sering membantahnya, mohon nasihatnya. Ya, Anda memberi nasihat pada orang itu. Ingatkan kepadanya tentang bahaya memperolok-olokkan agama Allah. Bahaya menjadikan agama Allah bahan untuk bercanda. Dikhawatirkan orang itu bisa sampai kepada kekufuran. Karena mempermainkan, menjadikan agama Allah sebagai lelucon. Ya, ingatkan dengan cara yang baik, berikan dalil kepadanya dari Al-Qur'anul Karim atau hadis-hadis Nabi SAW, sehingga dia semoga dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apa benar sebaik apapun iman seseorang, kalau Allah sudah mentakdirkan maka akan terkena sihir? Kau sebaik apapun, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kena sihir apa enggak? Pernah kena sihir. Apa ada yang meragukan imannya Rasulullah SAW? Tidak ada yang meragukannya. Itu ujian Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Oleh karena itu, seorang sangat mungkin terkena sihir. Tapi semua itu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sebagai umat muslim pasti akan ketemu Allah dan Rasulullah SAW kelak? Bagaimana dengan orang-orang yang penuh dosa? Iya, setiap muslim pelaku dosa sekalipun pasti ketemu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Pasti. Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh di akhir surat Al-Kahfi. Maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh dan jangan menyekutukan Allah dengan dalam beribadah dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertemuan yang baik antara hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Di dalam surat Al-Qiyamah Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu banyak wajah yang bersinar, berseri-seri karena melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dibolehkan mendoakan kejelekan bagi penguasa? Haram. Dan ini bukan sifatnya ahlus sunnah mendoakan kejelekan bagi penguasa. Di antara ciri ahlus sunnah wal jamaah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari dalam Syarhus Sunnah, bahwa di antara ciri ahlus sunnah mendoakan kebaikan bagi penguasa. Mendoakan kebaikan bagi penguasa. Terlebih lagi penguasa kita adalah penguasa muslim. Sehingga kita harus mendoakan mereka dengan kebaikan. Dan keburukan penguasa, keburukan kita. Kebaikan mereka, kebaikan kita juga. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sampai mengatakan, jika aku memiliki satu doa yang mustajabah, satu doa yang mustajab, doa ini aku akan doakan kebaikan bagi pemerintahanku. Kenapa? Karena kebaikan pemerintahan akan menjadi kebaikan bagi masyarakat, bagi negara ini. Ya, bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal mengajarkan seperti haram mendoakan keburukan bagi pemerintah, itu haram hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu saya menyuruh saya cukur jenggot. Walaupun saya sudah jelaskan saya berusaha bahwa saya menjalankan sunnah, sikap saya apa yang harus saya lakukan? Tunjukkan kepada ibu Anda kalau Anda pakai jenggot tambah ganteng. Ya. Artinya kalau pakai dalil nggak bisa, pakai perasaan. Karena ibu biasanya pakai perasaan. Ya. Bilang, Bu, ternyata setelah saya pakai jenggot semakin laku. Ya. Ya, kalau nggak pakai dalil, sudah pakai dalil nggak bisa, pakai perasaan. Biasanya ibu-ibu pakai seperti itu. Kebanyakan umat Islam yang tidak faham dengan dahsyat dan keagungan Al-Quran sehingga mereka masih pergi ke dukun, masih minta jimat-jimat. Itu kesalahan umat Islam. Keyakinan mereka terhadap agama mereka yang masih kurang. Anda muslim, Anda mukmin, nih Al-Quran nih ada. Syifa, mau bikin obat pakai Al-Quran. Untuk hati kita baca Al-Quran. Ya, tenangkan hati kita dengan Al-Quran. Gak baca Al-Quran gak bahagia.
Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala menenangkan hati jiwa ini. Dan Al-Qur'an itu adalah bagian dari zikir. Dan diantara yang membuat kita khusyuk dalam sholat itu mengharapkan pahala. Ya Allah, pahalanya saya sholat ini. Pahalanya apa sholat? Orang sholat pahalanya apa? Dapat pahala. Pahalanya wassalawatul khams kafaratun lima bainahuma. Wassalawatul khams kafaratun lima bainahuma wa bainahunna. Salat yang 5 itu mengkafirkan atau menghapuskan semua dosa. Ya Allah, saya ini banyak dosa, semoga dengan salat ini pahala dosa saya bisa diampuni. Ya Allah, ampunilah dosaku dengan sebab salat ini. Hadirkan itu. Jadi sepanjang sholat kita itu kita hadirkan, ya Allah banyak dosa saya, ampuni dosaku dengan sholat ini. Insya Allah dari awal pikiran kita hadirkan seperti itu, insya Allah kita khusyuk dari awal. Kalau kita nggak baca Al-Quran berarti kita membiarkan rumah kita itu sarangnya setan. Sarangnya setan. Kenapa? Rumah yang bercahaya itu adalah rumah yang dibacakan Al-Quran. Minimal baca surat Al-Baqarah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-baitul ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, setan akan lari darinya. Setan akan lari. Baca aja, nggak perlu pakai jimat. Orang mukmin baca Al-Quran, niatkan untuk Allah bahwa kita membaca Al-Quran untuk mendapatkan pahala. Tatkala engkau tidak khusyuk dalam salat, engkau merasa ada bisikan-bisikan syaitan, engkau merasa terganggu dengan salatmu sehingga engkau tidak khusyuk, tidak fokus, engkau memikirkan sesuatu di luar salat, maka itu termasuk syaitan, kata Nabi SAW. Namanya khinzib. Kenali musuh kita. Namanya siapa? Khinzib, kata Nabi SAW. Apabila datang bisikan syaitan ini kepada kalian, berlindunglah kepada Allah, beristi'adzahlah kalian kepada Allah, ucapkan a'udzubillah minasyaitonir rajim, dan meludahlah ke kiri sebanyak 3 kali dengan ludah yang tipis. Watful ala yasarika thalatha. Ya, kalau datang lagi dalam salatmu bisikan-bisikan syaitan, sesuatu yang menjadikan kita tidak khusyuk dalam salat, berlindunglah kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, watful ala yasarika thalatha, kemudian meludah dengan ludah yang tipis sebanyak 3 kali ke arah kiri. Ustadz, bagaimana jika seseorang setiap selesai berwudu selalu terasa ingin buang angin, kentut, sehingga menyebabkan dia selalu berwudu terus sehingga pakaiannya terkena dan basah? Apakah di dalam tubuhnya ada jin? Mungkin tidak ya, tapi hanya sekedar gangguan saja, dan bisa jadi ada jinnya. Bisa jadi ada jinnya, namun bukan sebuah kepastian. Pada intinya, orang yang sedang salat, dia tidak akan mungkin dibiarkan oleh syaitan. Ingat itu, syaitan tidak akan pernah membiarkan kita ibadah dalam keadaan khusyuk. Apapun ibadah kita, syaitan tidak akan pernah membiarkan kita ibadah dengan tenang. Syaitan akan berusaha menghancurkan kekhusyukan ibadah kita. Apapun ibadah kita, mau salat, mau ngaji, mau umrah, mau haji, ya kan? Syaitan di situ memiliki peran bagaimana ibadah kita hancur berantakan. Ini tugasnya syaitan, tugasnya iblis, bagaimana menjadikan ibadah kita ini hancur berantakan. Nabi SAW mengatakan, fala yansarif ahadukum min salatihi hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian ada perasaan iskal, idza ashkala ahadukum fi batnihi, idza ashkala ahadukum fi salatihi, ya, apabila perut kalian ada perasaan sesuatu yang hendak ingin keluar tatkala kalian sedang salat, kalian merasa ini anginnya mau keluar tapi ditahan-tahan, kalian pun ragu, kata Nabi SAW, apakah telah keluar anginnya atau belum? Apa kata Nabi solusinya? Fala yansarif min salatihi, jangan kalian tinggalkan tempat salat kalian hatta yasma'a sautan aw yajida riha, sampai kalian mendengarkan suaranya dengan jelas atau kalian mencium baunya dengan jelas.
Apakah Allah ketika menyuruh wanita di rumah itu artinya memutuskan rezeki? Rezeki wanita telah Allah letakkan di pundak ayahnya atau di pundak suaminya atau di pundak anaknya. Mereka yang diwajibkan mencari nafkah untuk menafkahi wanita. Maka dengan kita tidak bekerja bukan berarti kita memutuskan rezeki dan semacamnya, menolak rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pun di rumah, kita masih bisa mencari rezeki dengan cara-cara kita di rumah. Tidak sedikit wanita yang bisa mencari nafkah dimulai dari rumahnya dan dia berbuat di rumahnya dengan hasil usahanya, dengan kemampuannya, dengan skillnya, dari rumahnya dia berbuat, tapi tidak lagi masuk ke dalam dunia-dunia percampur adukan laki-laki dan wanita. Kenapa tidak kita lakukan itu? Kalau memang niatnya suci, bekerja keras untuk memberangkatkan orang tuanya berangkat haji, benar-benar tulus, bagaimana akan bisa dikatakan mengejar dunia? Toh dia bekerja keras untuk memberangkatkan orang tuanya untuk berangkat haji. Tapi apakah ini benar-benar seperti itu atau hanya ngeles? Allah tahu loh cita-cita kita, Allah tahu isi hati kita. Kita bekerja sebenarnya untuk kita, dengan sedikit harapan nanti kalau orang kita punya harta banyak, kita bisa berangkatkan orang tua kita pergi haji. Soal niat Allah tahu takarannya, soal niat Allah tidak bisa dibohongi. Tapi kalau kita bekerja sebenarnya untuk diri kita, kalau ada nanti sisa-sisa daripada harta kita berangkatkan orang tua kita, Allah pun tahu niat kita itu. Tapi kalau niatnya benar-benar seperti yang tadi, sengaja bekerja keras, ngumpul harta untuk berangkat haji orang tuanya, membagikan orang tua dengan berangkat haji, maka ini hal yang luar biasa. Saya seorang istri yang telah resign dari pekerjaan dan kembali ke rumah. Apakah keputusan saya ini salah karena memutuskan rezeki yang telah Allah kasih melalui pekerjaan, telah Allah berikan melalui pekerjaan saya? Yang Allah yang menyuruh di rumah itu Allah. Kenapa kita mengatakan saya salah? Keputusan kita benar karena sesuai dengan apa yang ada di dalam tuntunan agama kita, yaitu Al-Quran. Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna, berdiam dirilah kalian wahai wanita di rumah kalian. Maka keputusan yang diambil sudah benar, dan jangan kemudian kita mengatakan kita memutuskan rezeki. Tidak. Apakah Allah ketika menyuruh wanita di rumah itu artinya memutuskan rezeki? Rezeki wanita telah Allah letakkan di pundak ayahnya atau di pundak suaminya atau di pundak anaknya. Mereka yang diwajibkan mencari nafkah untuk menafkahi wanita. Apakah benar sholat isya lebih utama jika diakhirkan? Sholat isya boleh diundur waktunya dengan catatan tidak memberatkan jamaah. Kalau jamaah sudah komentar-komentar misalnya, ini kapan iqamah, ini ayo ya sholat. Nah berarti jamaah sudah berat, maka tidak mengakhirkan sholat isya untuk kondisi itu. Namun kalau tidak ada seperti ini, boleh menunda sholat isya, batasannya sampai pertengahan malam, dengan catatan tadi tidak memberatkan jamaah. Bolehkah tahiyatul masjid setelah sholat wajib? Tahiyatul masjid ketika masuk masjid, Nabi SAW itu katakan, "Iza dakhala ahadukumul masjidan, fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, berarti langsung, maka janganlah dia duduk sampai mengerjakan sholat 2 rakaat. Berarti kalau ini tidak sempat karena misalnya langsung sholat wajib, berarti jadi gugur sholat tahiyatul masjidnya. Nggak ada setelah sholat wajib, qadha sholat tahiyatul masjid, nggak ada. Bagaimana jika secara sengaja meninggalkan waktu sholat yang ada, lalu setelah masuk waktu sholat yang berikut, saya baru menyesali kesengajaan saya tadi, apakah saya harus mengqadha? Kalau lihat dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih, beliau katakan sholat itu punya batasan awal, batasan akhir. Kalau antum niatnya itu sudah sengaja meninggalkan sholat, sholatnya sudah berakhir waktunya, berarti sudah meninggalkan sholat dengan sengaja. Kalau menurut beliau meninggalkan sholat dengan sengaja tidak ada qadha. Ini zuhur asar, antum sudah niat, sudah saya nggak mau sholat zuhur lah, sudahlah, nggak apa-apa lah, terlewat lah. Pas asar antum menyesali itu. Kesimpulannya berarti antum meninggalkan sholat, dosa besar 1. Yang kedua, sholatnya diqadha enggak. Terus kewajibannya apa? Taubat. Syarat pentingnya taubat apa? Menyesal, kembali taat, bertekad tidak mau mengulanginya lagi. Bolehkah menghadiahkan pahala dan apakah sampai? Ulama ikhtilaf. Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan tidak sampai. Imam Ahmad yang menyatakan sampai. Imam Malik yang menyatakan sampai. Imam Syafi'i menyatakan tidak sampai.
Tapi anehnya yang paling demen menghadiahkan pahala rata-rata ngaku mazhab Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i menyatakan tidak sampai. Justru Imam Ahmad yang menyatakan itu sampai. Ya. Nah, lalu orang-orang yang menyatakan sampai pun terbagi kepada dua pendapat. Pertama, sampai hanya pada amalan-amalan yang diterangkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Seperti umpamanya haji, seperti dan termasuk umroh, menghajikan orang tuanya, mengumrohkan orang tuanya, atau infak dan sedekah, atau mensaumkan hutang saum orang tuanya, saum nazar umpama. Itu ada dalam hadis. Kalau mau sholat pakai parfum boleh nggak? Nggak boleh. Tidak ada sunnahnya wanita memakai parfum ketika akan sholat. Kalau laki-laki ya, baik mau sholat, mau ke masjid, mau ngaji, ataupun tidak mau sholat, umpamanya bukan anti sholat, artinya tidak akan sholat ketika keluar berinteraksi dengan orang pakai parfum, ya disunnahkan untuk menyenangkan orang di sekitarnya, agar betah, tidak harus nahan nafas. Adapun wanita tidak, disunnahkannya wanita pakai parfum hanya ketika akan berjumpa dengan suaminya. Ketika mau tidur berdekatan dengan suaminya pakai parfum dulu. Ketika si ibunya sudah selesai mengurus urusan rumah tangganya, lihat suaminya lagi santai mau menemani, ya. Seandainya bacaan Al-Quran boleh dihadiahkan dan bisa dihadiahkan pahalanya, niscaya Nabi dan para sahabat melakukan. Beliau akan menghadiahkan pahala bacaan Quran kepada istrinya Khadijah, ya, kepada putra-putrinya, yang putra-putrinya semuanya meninggal sebelum beliau meninggal kecuali Fatimah. Satu-satunya putri yang masih hidup ketika Nabi wafat hanyalah Fatimah. Selebihnya sudah meninggal lebih dahulu, ya. Tapi ternyata Nabi dan para sahabat tidak melakukan itu, tidak menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada orang-orang yang sudah meninggal, baik dari kalangan orang tuanya, istrinya, anaknya, atau kawan kerabatnya. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau bersabda, layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Orang yang mampu, kemudian dia mengundur-undur bayar utang, maka perbuatan dia akan membuat harga dirinya halal. Apa maksudnya harga dirinya halal? Boleh disebarkan belang dia. Belangnya apa? Hobi, ngutang, mau bayar. Disebarkan tidak apa-apa. Ya. Aslinya kan harga diri seseorang halal apa haram? Haram, nggak boleh kita udah-udah. Tapi karena dia punya kebiasaan seperti ini, ngutang, nggak pernah bayar, maka tidak apa-apa. Track record dia, rapot merah dia ini kita sebarkan sama orang, nggak apa-apa. Supaya apa? Supaya tidak jatuh korban berikutnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man anzara mu'siran, barang siapa memberi jeda waktu mundur buat orang yang kesulitan karena terlilit hutang, au wada'a anhu, atau membebaskan utangnya, adhallahullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Allah akan beri dia naungan di padang mahsyar, di saat hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Orang yang mampu membayar utang tapi mengundur-undur, hukumnya apa? Kok ambleng? Hukumnya apa? Haram, dosa besar. Bukan hanya dosa kecil, dosa besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, matlul ghaniyyi zulmun. Orang mampu, orang kaya
yang mengundur-undur pembayaran utang, dia telah berbuat zalim. Zalim niku hukumnya halal napa haram? Haram. Yeah. Maka siapapun yang mampu membayar utang, kok dia tidak segera membayarnya, maka dia telah berbuat zalim. Nah, kalau kita nemukan orang yang tadi itu pandangannya itu jahat, sehingga mengenai orang sakit, ini rata-rata tidak bisa disembuhkan kecuali dengan cara mandi. Caranya, ambil air satu, satu kobokan yang agak besar. Jangan disentuhkan ke dalam bumi, ke atas bumi. Jangan tempel bumi. Ya, tidak boleh nempel, diangkat. Kemudian setelah itu kita kumur. Yang sakit ini suruh kumur. Dimasukkan ke dalam wadah. Cuti tangan kanan, tangan kiri, sikut kanan. Ya, terus kemudian kita usap, maka orang yang kena penyakit ain itu kita siramkan dari arah belakangnya, maka insya Allah sembuh. Ini untuk penyakit ain. Penyakit ain itu hak. Kata Rasulullah SAW, al-ainu haqqun law kana syai'un sabiqun bil qadar la sabaqathu al-ain. Penyakit ain itu nyata. Kalau seandainya ya, ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain lah. Dan pada zaman Rasulullah pun terjadi. Sahal bin Hanif itu orang yang kulitnya itu bersih putih. Kemudian dia ketika itu ceritanya sedang mandi dengan seorang sahabat namanya Amir bin Rabi'ah. Katanya Amir bin Rabi'ah, tidak pernah aku melihat satu kulit yang bersih putih nampak seperti kulitnya sang gadis, melainkan kulit yang aku lihat hari ini langsung dia lemes, pingsan, sakit. Dilaporkan kepada Rasulullah, apakah di antara kalian bisa menuduh siapa kira-kira yang membuat ini? Katanya salah seorang sahabat, ya Rasulullah, Amir bin Rabi'ah begini-begini. Kemudian langsung dipanggil, dihadapkan ke Rasulullah. Rasulullah seakan marah. Adakah di antara kalian sengaja ingin membunuh saudaranya? Hendaknya ketika seorang itu kagum membaca Masya Allah la quwata illa billah. Makanya ibu-ibu nek ngudang anak iku aja weh Masya Allah ngono. Kayak Masya Allah gantenge cantik ketok koyok mae, itu biasanya nanti kena ain. Makanya Masya Allah la quwata illa billah, rumah ini bagus. Masya Allah la quwata illa billah, ini kendaraan mobil bagus, motor bagus. Masya Allah la quwata illa billah, ini anak cerdas banget. Masya Allah la quwata illa billah. Tadi sudah saya jelaskan bahwa agama Islam sudah sempurna. Dan Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Allah sudah ridho dan Nabi sudah sampaikan semua yang membawa manusia ke surga. Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nari illa wa qad buyyina lakum. Tidak tersisa sedikit pun dari agama ini, apa saja yang membawa kalian ke surga sudah dijelaskan, apa saja yang membawa kalian ke neraka sudah dijelaskan. Kalau seandainya bacaan selawat Nariyah atau Badar itu baik, Nabi sudah ajarkan kepada para sahabatnya. Nabi sudah ajarkan, tapi nggak ada satupun riwayat. Dan para ulama Ahlussunnah pun tidak menyebutkan tentang itu. Bahkan justru ulama Ahlussunnah menjelaskan, ulama Ahluhadits menjelaskan bahwa riwayat-riwayat itu yang dibawakan oleh mereka semua riwayat yang maudhu', yang palsu riwayatnya. Sedangkan dalam kaidah ilmu hadis, kalau hadis itu dhaif tidak bisa dipakai sebagai hujjah, nggak bisa diamalkan, apalagi hadisnya palsu, nggak boleh. Kewajiban kita mengikuti dalil. Pertanyaannya, bagaimanakah hukum membacakan sholawat barzanzi pada akikah begitu Ustaz?
pembacaan selawat dalam acara akikah, nggak ada contohnya. Jadi kita kembali kepada bagaimana Nabi melakukan SAW dan para sahabatnya. Di sini udah dihafal oleh kaum muslimin, bukannya Quran yang dihafal, ya kitab-kitab seperti itu dihafalkan. Kemudian dibaca pada waktu tertentu. Contohnya nggak ada. Kalau contoh nggak ada, jangan kita lakukan. Jadi nggak ada tuh acara akikah diadakan dengan apakah sholawatan, kajian dan segala macam. Di zaman Nabi SAW, orang akikah di hari ke-7, kalau laki dipotong kambing 2 ekor, kalau perempuan 1 ekor kambing, dibagikan. Sudah, mudah, nggak sulit. Kalau sekarang sulit kan pakai ada acara ini, acara itu. Nggak pernah ada itu dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in dan tabi'in. Islam ini agama yang mudah, tidak menyulitkan manusia, tidak mudah semuanya. Apakah pahala ikhlas bisa berubah karena godaan syaitan? Misal ibadah umrah sudah ikhlas dan khusyuk, karena dapat pertanyaan dari teman tentang ibadah umrah, karena itu rasa sombong terbesit. Apakah pahala umrah haji bisa rusak? Enggak. Jadi kalau ibadah sudah selesai, itu sudah selesai. Namanya riya itu ibadah yang dilakukan tatkala sedang kita melakukannya, ya. Itu riya, tatkala sedang melakukan. Tapi kalau sudah selesai berarti sudah selamat. Nah, kalau kita riya itu dosa tersendiri. Tidak ada kaitannya dengan apa? Kita sombong, kita riya, kita sombong, itu dosa tersendiri, tidak ada kaitannya dengan amalan yang sudah kita selesaikan. Maka kita istighfar dari sini. Adapun haji kita yang sudah selesai, umrah kita sudah selesai, tidak ada kaitannya. Ustadz, bolehkah berbohong untuk menyembunyikan amal? Tidak boleh ya. Bohong dosa, tidak boleh. Iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hatilah kalian dengan berdusta. Sungguhnya dusta itu mengantarkan kepada kefajiran, dan sungguhnya kefajiran mengantarkan kepada neraka jahanam. Maka tidak boleh berdusta. Kita boleh melakukan tauriyah seperti sebagian salaf tadi, ya. Tatkala dia bangun tidur, dia membuat kesan seakan-akan dia baru bangun dengan menggeliat, ya, dari bangun tidur, supaya tidak diketahui kalau dia sholat malam. Seperti ini boleh, tidak berbohong, memang dia baru bangun tidur ya. Tapi kalau ditanya tadi kau bersedekah atau tidak, ya boleh kita jawab, ya. Untuk apa kau tahu sih? Ngapain tahu urusan orang gitu? Apa urusanmu gitu ya? Ini boleh aja kan, ya. Kalau kita takut riya. Ya. Tapi kalau memang terpaksa kita jawab, ya alhamdulillah tadi saya bersedekah. Alhamdulillah. Allah mudahkan saya, ya. Ya, kalau bukan karena Allah saya tidak bisa bersedekah. Jadi jangan sampai berdusta, jangan sampai berdusta. Ustadz, ketika kita sedang mau melakukan suatu amalan, tiba-tiba terbetik dalam hati untuk riya, bolehkah kita menunda amalan tersebut dengan memperbaiki niat agar tidak riya? Boleh, tapi jangan ditinggalkan. Boleh ditunda, tapi jangan ditinggalkan. Kalau ternyata masih aja riya, lawan, bismillah. Bilang, ya Allah, saya sudah berusaha, Engkau Maha Tahu, saya berusaha untuk riya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani di luar kemampuan seorang. Allah Maha Tahu kita benci dengan riya, tapi tetap saja ada riya dalam hatiku. Amal soleh insyaallah Allah maafkan. Kenapa? Karena di luar kemampuan kita. Tapi kalau kita bisa tunda sedikit, perbaiki niat, butuh 1 detik, 2 detik, ya Allah, ikhlas karena Allah, bismillah. Tapi kalau tinggalkan amal karena takut riya, maka tidak boleh. Meminta kepada makhluk di luar kemampuan makhluk itu adalah syirik. Jadi meminta itu ada 2 jenis. Pertama, umpamanya kita datang ke tetangga kita, tolong beri saya air, syirik nggak? Hah? Syirik nggak? Tolong bantu saya, umpamanya angkat barang, syirik nggak? Karena itu dalam batas kemampuan makhluk. Paham? Harus bedakan. Itu tidak syirik. Tapi kalau ada dia meminta ke makhluk, itu di luar kemampuan makhluk. Ya, umpamanya tolong sembuhkan penyakit saya, dokter. Itu syirik. Ya, karena di luar, atau beri saya rezeki atau mudahkan rezeki saya. Itu di luar kemampuan makhluk. Itu syirik. Harus bedakan. Kalau masalah tolong ta'awunu 'alal birri wat taqwa itu boleh saja. Walaupun itu bukan di mana para sahabat Nabi pun, walaupun perkara-perkara yang enteng pun mereka tidak suka minta tolong pada orang lain biasanya. Meminta kepada Rasulullah SAW jika dia di hadapan kita, ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar aku bersamamu dalam surga. Syirik enggak? Tidak. Tapi setelah Rasulullah meninggal, kita meminta kepada Rasulullah SAW. Syirik enggak? Syirik. Itu harus dibedakan. Ya, makanya setelah Rasulullah SAW wafat, tidak pernah seorang pun sahabat datang ke kubur Rasulullah SAW ketika mereka menghadapi pencaklik masalah-masalah hidup, tidak pernah datang meminta kepada Rasulullah SAW. Bahkan ketika mereka keringan, hanya berdoa, bertawasul dengan paman Rasulullah SAW, itu Abbas, bukan dengan Rasulullah SAW. Nah, harus dibedakan. Kalau di masa hidup Rasulullah SAW pernah datang orang buta supaya meminta didoakan, bukan dia katakan kepada Rasulullah, tolong sembuhkan mata saya. Begitukah dia katakan? Enggak. Cuma dia katakan, ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah dan Allah menyembuhkan mata saya.
Jadi bukan meminta kepada Rasul, hanya bertawasul dengan doa Rasul. Itu boleh. Tapi bukan berarti dia di rumahnya umpamanya, ya Rasul masih hidup umpamanya, Rasul tolong doa kepada Allah saya. Atau dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mendatangi Rasul, bukan di rumahnya. Tak, bagaimana dengan orang yang telah taubat, apakah dipertanyakan atau mu'allaf dosanya yang lalu? Tidak, kalau sudah bertobat. Makanya ketika Mu'adz bin Jabal membayar Rasulullah, uridu an ashtarit. Apa kata Rasulullah? Kenapa? Saya masuk Islam dengan syarat Allah mengampuni semua dosa saya yang sebelum masuk Islam. Maka Rasul menyebut, ama ta'lam annal Islam yahju ma qablahu wat taubatu tahju ma qablaha. Tidakkah engkau tahu bahwa engkau masuk Islam telah menghapus semua dosamu yang berlalu, dan kalau bertobat menghapus dosa-dosa yang telah berlalu. Tidak akan ada lagi. Bersih itu kalau sudah bertobat. Ya. Iya. Assalamualaikum. Gitu ya. Nggak ada sunnahnya. Ya, nggak ada sunnahnya. Demikian. Kalau begini gimana? Assalamualaikum. Gimana gitu? Hah? Allahu a'lam bisawab, seperti yang hadis Suhaib radhiyallahu anhu, fa asyara bi asba'ihi. Beliau memberi isyarat, menjawab dengan satu jari. Beliau nggak sebutkan jari mana. Yang tadi saya perhatikan karena ini kan as-sabbabah atau as-sabbahah. Di situ disebutkan menjawab dengan satu jari. Kalau begini satu jari nggak? Bisa nggak ini sebagai jawaban? Orang paham. Kalau gini tadi berantem kan jadinya. SKT lah kalau gini. Demikian. Jadi ya kira-kira apa yang dengan jari tapi dia bisa mewakili sebagai jawaban. Paham orang. Seperti ini, ikhwatiddin. Rasulullah katakan, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmisu summa yanza'u fa inna fi ihda janahi ad-da' wa fil ukhra shifa." Apabila ada lalat masuk ke minuman kalian, apapun jenisnya, lalat hitam, lalat hijau, mau sepasang, mau bertiga mereka, mau berempat, masuk ke minuman, celup, dicelup. Ingat, sekedar dicelup, bukan diremas. Dicelup, kemudian dibuang. Kenapa? Karena di salah satu sayapnya ada racun, di satu lagi ada penawarnya. Jadi otomatis ketika sudah dicelup, sudah higienis ini air, boleh untuk diminum. Memakan hewan yang kotoran, makan kotoran, itu namanya hewan jalalah. Artinya bukan kalau apa hukum makan babi makan kotoran. Itu babi walaupun dia makan donat setiap hari, tetap dia itu haram. Nggak berubah, ya, nggak berubah. Ini maksudnya hewan yang halal. Hewan yang halal, kambing misalnya, ikan misalnya. Nah, dia makan kotoran hari-hari, maka dia menjadi hewan jalalah. Nggak boleh dimakan, tapi ada solusinya. Dia dikarantina dulu 3 hari. Misalnya nih antum pelihara lele di septic tank, itu segini. Abdullah bin Umar pernah mengkarantina seekor ayam yang mau dia makan karena dia lihat banyak makan kotoran. Setelah itu baru dia makan, boleh. Itu dia. Itulah hukum. Begitu ada potensi ujub, ingat dosa, ingat skandal kita dalam hidup ini, ingat kebodohan-kebodohan kita, ingat maksiat yang kita kerjakan. Lalu tanya diri kita, pantaskah orang yang bernama, sebutkan nama kita, berlaku ujub, sedangkan dia melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Jadi langsung alihkan ke maksiat kita deh, sehingga kita paham betapa kotornya kita di hadapan Allah Jalla wa'ala. Lantarkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Anda paham tidak sih ibadah itu apa? Atau penghambaan itu apa? Penghambaan itu taat pada perintah dan menjauhi larangan. Maka ketika Allah perintahkan kita, misalnya kita sujud kepada Adam, itu ibadah kepada Allah, karena inti ibadah
Imam Mujahid menjelaskan dalam surat Az-Zariyat 56, ibadah itu secara syar'i artinya menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Maka ketika ketika malaikat sujud kepada Adam, karena ini perintah Allah, mereka bukan beribadah kepada Adam, mereka beribadah kepada Allah. Ketika Anda bilang demikian, berarti Anda tidak mengerti apa arti ibadah. Data, agama kita, agama data. Mana data Anda kalau Anda memang benar? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Simpel saja. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 111, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Tolong berikan dalil Anda kalau Anda memang benar. Agama kita agama data, agama referensi, agama yang ilmiah. Maka tolong kasih data. Surat apa? Ayat berapa? Hadisnya riwayat siapa? Valid apa tidak? Karena kalau Anda tidak bisa kasih dalil, maka itu hanya omong kosong saja. Bukan saya mengatakan Allah. Allah katakan kepada orang yang berbicara tentang surga tanpa dalil, tilka amaniyuhum, itu omong kosong mereka. Al-Baqarah 111. Mana dalil Anda jika Anda benar? Ada yang unik juga, pernah kita lihat di YouTube salah satu mereka, itu syiarnya surat Yusuf ayat 110, cuma dipotong ayatnya, yaitu ayat yang berbunyi kul hadisabili ad'u ilallah. Ya, ada di istilahnya YouTube-nya mereka itu kul hadisabili, katakan oleh Nabi Muhammad, inilah jalanku, ad'u ilallah, aku menyeru ke jalan Allah, aku berdakwah ke jalan Allah. Sampai di situ saja ayatnya. Padahal terusannya apa? Ala basira, itu nggak dipakai. Ya. Kata Allah, katakan oleh Nabi Muhammad, inilah jalanku, aku menyeru ke jalan Allah ala basira, di atas ilmu, kata Abdullah bin Abbas. Mereka potong. Karena apa? Mereka nggak berilmu memang. Ya. Itu seolah-olah kata para ulama, itu mirip dengan seorang imam membaca Al-Quran, setelah Al-Fatihah, fawailul lil musallin, kemudian Allahu Akbar ruku. Dan ini juga yang mereka jamaah tabligh itu tidak pahami. Kan Rasul mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Iya betul, cuma dengan pemahaman siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan baca terjemahan kemudian Anda tafsirkan sendiri. Ya, makanya ini yang harus betul-betul dipahamkan kepada mereka, bahwasanya mereka para sahabat setelah mereka belajar paham ayat dari Rasulullah SAW, mereka sampaikan, dan itu makna balighu anni walau ayat, bukan apa menyampaikan terjemahan kemudian ditafsirkan seenaknya. Makanya hadisnya itu berbunyi apa? Balighu anni, dariku, dari siapa? Rasul, baik lafadznya maupun apa? Pemahamannya. Itu para sahabat khuruj dari kota Madinah, keluar dakwah. Kita katakan iya betul, cuma sebelum mereka keluar dari kota Madinah, sebelum mereka khuruj atau mereka berdakwah, mereka belajar dulu, bukan baru tobat langsung apa berdakwah khuruj bawa kompor. Mereka para sahabat Rasulullah SAW belajar betul-betul kepada Rasulullah SAW. Contoh yang paling konkret, Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal terkenal sebagai apa? Ulama al-halal wal haram, yang Rasul utus bukan orang-orang awam untuk berdakwah, yang diutus ya mereka para ulama atau orang-orang yang betul-betul menimba ilmu dari Rasulullah SAW. Ini yang mereka apa? Salah pahami. Makanya di antara kesesatan mereka, penyimpangan mereka, yaitu kelompok jamaah tabligh, mereka berdakwah tanpa ahli ilmu.